Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Pak polisi yang menyuruh tanda tangan ini, siap-siaplah jenengan. Saya nggak ngancam ini, saya cuma ngomong hukum alam, siap-siap. Kalau nggak tobat, nggak minta maaf, siap-siap. Mau setruk, mau gak selamat, terserah. Kurang lebih hukum Allah akan seperti itu nanti. Nggak akan berkah hidupmu. Dititeni Pak Sarto ya, dititeni. Saman awasi polisi yang nyuruh saman tanda tangan, saman awasi. Cek, sampun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, apapun situasi, apapun kondisi, separah, setragis apapun ya, takdir Engkau yang Engkau berikan kepada kami, insya Allah kami ridho ya atas qada dan qadarmu ya Allah. Tetapi ada kezoliman ya, ada ketidakadilan, maka kami juga mohon keadilanmu ya Allah. Kami nyari keadilanmu ya Allah, kami ikhtiar, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi bersyukur apapun kondisinya. Setelah nonton video ini, mudah-mudahan para bintang tamu segera diberikan pertolongan sama Allah. Yang belum yang nonton video ini yang di luar sana, yang belum mengalami seperti Bapak Ibu yang ada di sini, tak doakan Anda cepat sadar bahwa Anda sedang hidup di sebuah negara yang puncak kedzalimannya, ketidakadilannya itu sudah klimaks. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, supaya berkah, sholawat dan salam juga semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi gini teman-teman, kita ini sekarang lagi krisis di segala hal. Ya, syirik musyrik merajalela. Sudah tahun 2022, sudah milenium, peradaban manusia sudah begitu canggihnya. Tapi justru kita sekarang hidup di kesyirikan dan kemusyrikan yang betul-betul lan-lanan. Di depan mata, cetha welo-welo, bahkan terstruktur, bahkan masif. Bahkan yang terlibat di dalam kesyirikan, kemusyrikan, ketahayulan itu justru profesor, justru doktor, kiai, haji, LC, Habib, ya bahkan pejabat mulai dari tingkat paling rendah sampai paling tinggi itu sekarang terjebak syirik dan musyrik, gitu. Menyekutukan Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan wasilah-wasilah yang salah, menentang Allah, gitu. Belum lagi kemudian penista agama, bebas di mana-mana. Tadi di Aceh ada masjid dibakar. Ada Bu barusan masjid dibakar, mimbari dibakar, dihancurkan. Ada ya penista Quran, penista agama, penista Nabi, penista Allah sekarang merajalela. Pembunuh bebas, ya apalah sekarang ini. Terus apa lagi ya? Orang baik difitnah, orang baik dibuang-buang, orang baik dihancurkan, dibunuh karakternya, difitnah, bahkan dipenjara, bahkan dibunuh. Sementara pengkhianat, pembohong, penipu, pendusta dipuja-puja, bahkan disembah-sembah bahkan. Nah, jadi hati-hati teman, kita hidup di fase Mulkan Jabarian ini, hati-hati. Ya, tsunami, likuifaksi, gempa bumi, hujan petir, hujan lahar, ini tidak menutup kemungkinan bisa datang sewaktu-waktu. Ayo pertebal iman. Ya, pertebal sholawat perbanyak, istighfar perbanyak. Apalagi ya apalagi ya kemusyrikan, ketidakadilan, minyak goreng langka, ya ditimbun, dijual macam-macam, apalagi wis pokoknya kurang lebih seperti itu. Jadi Indonesia ini sekarang lagi dicengkram oleh masalah demi masalah, kedzaliman demi kedzaliman. Dan semua korbannya rakyat kecil. Rakyat kecil semua. Pejabatnya tambah kaya, rakyatnya tambah hancur, tidak karu-karuan. Nah, sekarang saya akan angkat lagi satu konten, ini riba, ya, atau perbankan, atau mafia tanah, atau apalah namanya ini. Terserah Anda ngarani.
Ya, mulai dari Bu Sri Patokah yang dulu tuh sampai sekarang. Jadi gini teman-teman, ya. Jadi ada orang punya rumah, punya aset. Itu kalau dijual merem 2 miliar laku. Dijual merem, dijual cepat. Karena harganya 2 miliar lebih. Dijual 2 miliar tuh loh, laku, merem. Apalagi kalau dijual 1,5 miliar. Apalagi kalau dijual 1 miliar. Ya kan? Apalagi kalau dijual 500 juta itu. Kan merem gitu kan. Didol saiki payu kan gitu. Nah, tapi dengan licik ya, dengan sistematis, dengan masif ya, dengan cara-cara yang dolim, ternyata orang ini didolimi, dianiaya, ditipu oleh perbankan. Akhirnya singkat cerita, rumah seharga 2 miliar tuh cuma dilelang 100 juta. Coba. Menentang Quran, menentang hadis, menentang Allah, menentang hukum, semacam-macam ini. Sampai sekarang orang ini numpang di rumah mertua. Bayangkan. Jadi sudah bukan soal uang lagi nih, soal harga diri, soal martabat, soal nilai kemanusiaan. Tunggu nanti kehancurannya ya. Nah, dan yang ingin saya angkat, ini hampir sama dengan Bu Patokah, korban bank semua ini. Pinjam uang, pinjam bank, terus kemudian kalau Bu Patokah dulu bayarnya lancar tetap dilelang. Nah, ini ada juga baru ini pinjam bank terus kemudian tiba-tiba dilelang. Nah, yang akan saya angkat ini ya, namanya Pak Sarto nggih. Jenengan Pak Sarto nggih. Pak Sarto ya dari Ponorogo. Nanti saya sapa. Saya tak mau kodima dulu ini. Nah, Pak Sarto ini rumahnya dilelang sama bank seharga 100 juta. Padahal harganya 2 miliar lebih. Nah, baru-baru ini beliau didatangi oleh polisi. Tak ulang sampai 7 kali ya. Didatangi polisi, didatangi polisi, didatangi polisi, didatangi polisi, didatangi polisi, didatangi polisi, didatangi polisi. Kenapa tak ulang sampai 7 kali? Biar lengket di otakmu bahwa memang polisi sekarang itu juga susah. Ya, nggak ada ngayomi masyarakat itu bohong semua sekarang, nggak ada. Jadi terlibat jadi bajingannya sekarang. Kita gaji dia, tapi dia nggak ngayomi masyarakat sama sekali. Dia didatangi oleh polisi, dipaksa untuk tanda tangan supaya keluar dari rumahnya itu yang sudah dilelang. Kalau enggak, dipenjara katanya. Nanti biar beliau yang ngomong. Mudah-mudahan setelah video ini terbit, ya saya enggak mengharap keadilan ini kepada manusia, tapi paling tidak masa se-Indonesia ini sudah enggak ada satupun orang yang baik gitu loh. Propamnya kayak apa kayak. Di samping kami bertindak nanti. Kami juga bertindak, kami punya lawyer, kami punya lembaga pemberantasan korupsi sendiri. Kami akan bertindak. Dan ini mudah-mudahan wajib viral. Teman-teman yang merasa korban bank atau Anda yang belum jadi korban bank, viralkan video ini sampai ke langit bila perlu. Umpamanya ini ya. Sampai malaikat nonton semua gitu loh. Ya. Jadi ya gitu karena lebihnya. Jadi setelah video ini nanti terbit, kita akan bergerak secara prosedur, tapi mudah-mudahan ada hakim yang baik, jaksa yang baik, lawyer yang baik, propam yang baik, respon video ini. Panggil orangnya. Panggil ini, siapa yang maksa tanda tangan ini, gitu loh. Gitu, sebelum, kalau enggak, nih, kita bergerak semua ini. Ada jutaan korban bank ini. Jutaan ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi aku emosi sih. Kayak so ngempet. Kurang ajar. Barakallah. Wes, itu mukadimah dari saya. Kita langsung sapa para tamu-tamu kita hari ini. Sekarang hari Sabtu nggih. Sabtu tanggal berapa? Sabtu 19 Ba'da Isya di Malang. Kedatangan tamu Ibu Sri Patokah dari Blitar, Pak Sarto dari Ponorogo, Ibu dari Ngawi, Ibu Sarmini dari Ngawi, Ibu Bu Surati dari Ngawi juga. Oke, saya ke Pak Sarto dulu.
Jadi Pak Sarto langsung kronologi singkat aja. Bagaimana awal punya utang, terus bagaimana kok bisa dilelang, terus bagaimana ini. Nggak apa-apa sebut namanya, nggak apa-apa. Nggak usah tedeng ngaling-ngaling. Nama polisinya siapa, pangkatnya siapa, nanti biar kuasa hukum yang memutuskan nanti. Ya, terus kok sampai disuruh tanda tangan ini apa gitu. Monggo Pak Sarto ungkapkan semua. Minta keadilan kepada Allah, nggak usah ditedeng ngaling-ngaling, nggak usah takut. Ya, saya siap infak nyawa, harta bila perlu nanti. Nggak usah takut, ya. Hanya takut kepada Allah saja. Monggo Pak Sarto diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarto. Alamat RT 1 RW 1 Dukuh Bugan, Desa Wagilor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Saya adalah sebagai nasabah Bank Danamon Mikro Pasar Ndelopo Cabang Madiun. Pinjaman saya ke Bank Danamon adalah 150 juta. Saya sudah membayar 50 juta, masih ada pinjaman 100 juta. Sebetulnya saya sudah berupaya, sudah persiapan, sisa pinjaman 100 juta itu akan saya bayar. Dan saudara-saudara saya juga siap mengusahakan mau membayar. Tiba-tiba ada risalah lelang datang ke rumah saya yang akhirnya dan juga di rumah saya dieksekusi. Dieksekusi keluarga saya dan perabot rumah tangga dikeluarkan semua pada hari itu. Kemudian saya dan sekeluarga saat sekarang ini numpang di rumah mertua. Kemudian ada Pak Polisi dari Polres Ponorogo datang ke rumah berulang kali, yang intinya saya diberi surat, katanya surat damai. Karena kalau saya tidak menandatangani surat damai ini, saya diancam penjara. Oleh karena itu, saya terpaksa membuat atau menandatangani surat perjanjian tersebut. Demikian. Itu ada kata-kata gitu memang, di penjara gitu. Ada. Pihak pertama ini Hendri Kurniawan ini siapa? Hendri Kurniawan adalah sebagai pemenang lelang. Ya. Ini sampean. Ini Ya. surat pernyataannya. Ini fotokopi ya. Aslinya dipegang siapa? Pak Polisi, Pak. Dipegang Pak polisinya itu. Ya, Polisi Ponorogo nggih. betul. Pak Lili, Pak Octavianus, insya Allah sama sudah dapat laporan ini ya, Bang Egy Sujana dan semua tim lawyer nih. Saya tak singkat saja. Sebenarnya coba pinjam mic-nya. Kalau gini loh, aset 2 miliar, tanggungan cuma tinggal 100 juta. Saya yakin siapapun termasuk Pak Sarto ini sangat-sangat mampu menyelesaikan pinjaman yang 100 juta itu. Lelang itu kan kalau betul-betul kredit macet, orangnya ruwet, ya kan, debiturnya istilahnya gitu. Nasabahnya tuh nakal, nggak niat bayar misalkan, one prestasi atau apalah. Itu pun nggak gampang-gampang lelang sebenarnya. Walaupun ruwet, walaupun macet itu nggak gampang-gampang lelang. Nah sekarang kok mororo ujuk-ujuk dilelang. Kebanyakan korban-korbannya ini ujuk-ujuk dilelang. Dan di bawah standar harga. Ini main semua ini. Apa namanya BPPN apa? Badan lelang itu ya. Kayaknya main semua ini. Ini Bank Danamon. Nah jadi mudah-mudahan setelah video ini viral, polisi yang minta tanda tangan ini, yang ngancam-ngancam rakyat untuk dipenjara ini segera diproses. Kami juga akan bertindak setelah ini ya sesuai prosedur. Mudah-mudahan ada keadilan untuk Pak Sarto. Okay? Gimana saudaraku sebelum saya serahkan ke yang lain? Gimana? Pinjam di Bank Danamon 150 juta. Sudah dibayar 50 juta. Tinggal 100 juta. Masa sih dengan aset 2 miliar 100 juta ini nggak selesai? Kan nggak mungkin. Tiba-tiba ujuk-ujuk dilelang.
terus ujuk didatangi polisi, dibikin surat pernyataan damai. Jenengan kok tanda tangan kenapa Pak Sarto? Takut? Ya takut karena kalau saya nggak tanda tangan akan dimasukkan penjara, Pak. Dah itu kuasa hukum nanti yang ngerti, Pak Oktavianus yang ngerti itu. Harapan jenengan apa Pak Sarto? Harapannya? Harapan saya ingin suatu keadilan yang setinggi-tingginya dan aset saya segera kembali, Pak. Uang 100 juta punya kira-kira? Ada. Banyak rakyat, umat, dulur-dulur, urunan juga siap. Tapi dengan nilai yang 2 miliar lebih, masa 100 juta nggak punya. Harusnya bank itu punya etikat baik. Kalau ada nasabah yang, kecuali memang bank itu punya target, memang mau ingin menguasai aset ini, mau dibuat apa, saya nggak tahu. Kan gitu. Mungkin ada konspirasi tinggi di balik ini, saya nggak tahu. Ya, mau dipakai bandar judi kayak bandar kasino kayak dijadi lokalisasi atau apa kayak. Kalau dibuat masjid nggak mungkin. Dibuat cabang-cabang Danamon kayak nggak ngerti saya. Pokoknya ini kong kali kong nih, jelas ini kayak nggak mungkin ini. Ya, diproses. Insya Allah. Pak polisi yang menyuruh tanda tangan ini siap-siap lah jenengan. Saya nggak ngancam ini, saya cuma ngomong hukum alam, siap-siap. Kalau nggak tobat, nggak minta maaf, siap-siap. Mau setruk, mau gak selamat terserah. Kurang lebih hukum Allah akan seperti itu nanti. Nggak akan berkah hidupmu. Dititeni Pak Sarto ya, dititeni. Saman awasi polisi yang nyuruh saman tanda tangan, saman awasi. Ini kejadiannya kapan? Baru kan? Ya. Saman tunggu seminggu, sebulan, setahun, awasi. 7 turunannya nggak akan bahagia hidupnya. Weh, saman tenang aja. Lillahi ta'ala ya. Insya Allah. Pun sekarang Ibu Sartini nggih. Sarmini. Bu Sarmini, monggo cerita malih Bu, singkatnya pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Sarmini dari Dusun Campurrejo, RT 04, RW 05, Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Memang saya punya pinjaman di Bank Jatim, Bank BPD, Bank Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngawi. Pinjaman saya 400, agunannya 4 sertifikat. Tapi tahu-tahu ya juga dilelang secepatnya seperti Pak Sarto tadi juga. Itu aset saya itu 4 sertifikat itu sekitar nominalnya 4M lebih. Itu hanya dijual 400. Itu yang sertifikat 3. Yang 1 masih di bank Jatim. Sebenarnya saya sudah berusaha, saya mau melunasi, sudah saya usaha tawarkan. Yang 1 tempat sudah ditawar 975. Tapi tahu-tahu ada surat itu tanggal 15, padahal lelangnya itu tanggal 19. Itu harinya Jumat sudah jam 4. Jadi kita sudah nggak ada waktu lagi. Tahu-tahu tanggal 19 September 2017 sudah dilelang. Itu lelangnya jam 11, jam 11 sudah selesai bilangnya. Tapi kenyataan jam 10 kita suruh ke KPKN Madiun sudah selesai, dilelang secara online seperti itu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin mau melunasi, tapi kenyataan ya sudah dilelang seperti Pak Sarto tadi, seperti teman-teman lainnya. Juga ada yang seperti saya ini, teman-teman lain senasib sama saya. Tapi saya tetap berusaha, saya tidak terima. Karena saya sudah dimalukan, sudah dirugikan. Terus ini sertifikat masih di bank 1, ini masih saya urusi. Gitu. Jadi mungkin yang saya sampaikan kira-kira hanya itu. Iya. Ibu satunya? Iya, itu sama, iya. Iya.
Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pun nggih rakyat ya mau nggak mau kembali ke hukum Allah ya, kembali ke hukum Islam. Mudah-mudahan kita segera punya badan-badan Baitul Mal apalah ya, nanti ada syariat Islam itu ndak ada bunga-bunga sita-sita, itu ndak ada. Bagaimanapun juga hukum Islam itu insya Allah sangat adil, penuh dengan keadilan. Ini hukum jahiliyah ini. Jahiliyah semua yang dipakai ini. Pun jadikan pelajaran untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, ini jadikan pelajaran berharga supaya anak cucu jenengan enggak jadi korban kayak jenengan. Yang belum jadi korban lebih jadikan pelajaran lagi. Gitu ya, jadi mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti, kita viralkan terus. Bila perlu kita demo di Polres, Polsek apa Polres Ponorogo ini? Kita Polres kita demo di Polres Ponorogo nanti ini ya. Blitar Ponorogo ini serentak. Ya, kita demo ini rakyat ini. Hak rakyat ini, nggak main-main ini. Sekarang numpang di rumah mertua. 4 miliar di lelang 400 ya. Kemarin ada lagi yang di Batu itu sekarang tidur di tenda biru. Rumahnya dilelang juga. Ya, dibantu polisi, TNI, Satpol PP, Allahu Akbar. Sekarang tenda biru. Gimana ini coba? Ini presidennya ngapain, kemana? Jangan bilang enggak tahu, jangan bilang bukan urusan saya. Ini kalau saya jadi presidennya tak pancung semua, tak tutup semua bank-bank ini. Kalau saya presidennya. Ngelantur Pak Mali ini Pak. Saya itu mulai tadi itu sebenarnya pengen adem, tapi nggak bisa, emosi Ki. Gimana lek bapakku, gimana kalau ibuku yang alami seperti ini? Nggak ada hubungan darah, tapi emosi. Ini kalau buzzer-buzzer nyantai lihat video ini. Tunggu saatnya, kamu akan hancur juga nanti, dihancurkan nanti. Barakallah. Pun yang terakhir, nih yang Bu Sri Patokah ini, monggo. Bu Sri Patokah juga gitu. Wah, nggak ada prestasi, bayar lancar. Dilelang juga. 2 miliar lebih. Bahkan bawa uang datang ke banknya, ternyata diblokir rekeningnya. Sudah bawa uang nih mau dilunasi, nggak mau. Apa kalau nggak ada agenda terselubung? Rumahnya pinggir jalan memang, jalan raya. Apa mau dibuat markas apa kek? Allahu Akbar. Oh ya, biar nggak panjang-panjang videonya, biar viral. Tak doakan yang mengviralkan video ini, tak doakan jenengan 7 turunnya dilindungi sama Allah dari azab riba ini. Tak doakan yang mengviralkan video ini. Bukan cari viral, supaya rakyat tahu gitu loh. Biar diperhatikan, polisi sekarang itu kalau nggak viral baru diproses. Repot. Nggak ada keadilan ini, nggak ada sekarang. Allahu Akbar. Monggo Bu, jenengan saking ngomong apa terserah sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus, selama ini setelah saya perjuangan 7 tahun, setelah ketemu panjenengan Gus, akhirnya saya ketemu sama LPK, dibantu sama LPK, Lembaga Pemberantasan Korupsi, yang ketuanya Bapak Oktavianus, dari tim auditornya Bapak Lilik Martono. Mantan auditor ya, Bang Panin. Alhamdulillah beliau dengan pengalamannya seperti itu, akhirnya setelah saya pelajari dengan berkas-berkas yang ada, ternyata memang insya Allah saya ketemukan itu semua penuh rekayasa Gus. Jadi tidak ada kesesuaian data. Jadi data itu antara satu dan satunya itu enggak sama. Ternyata seperti itu. Jadi mohon bapak-bapak penegak hukum semuanya yang terkait, mohon diperhatikan untuk berkas-berkas yang masuk di pengadilan khususnya, itu ternyata tidak ada kesesuaian dengan data-data yang dimiliki oleh nasabah. Jadi nggak tahu itu bagaimana, nggak tahu, tapi yang jelas setelah saya pelajari, jadi
tidak ada kesamaan. Kebanyakan seperti itu. Dan kebanyakan nilai pinjamannya itu sangat kecil. Ada yang pinjamannya itu hanya 30 juta, nilai rumahnya 1,5 miliar, itu juga dilelang. Luar biasa. Orangnya sudah piantunes, sudah sepuh, usianya sudah 76 tahun, Gus. 30 juta. Hutangnya hanya tinggal 30 juta. Jadi hutangnya itu 55 juta, sudah diangsur 20 juta, kurang 35 juta, rumahnya nilainya 1,5 miliar, dilelang hanya 35 apa 50 juta. Jadi klop dengan utangnya, Gus. Jadi mereka juga mau disuruh mengkosongkan. Saya bilang, jangan mau. Ibu itu hutangnya nggak seberapa. Kalau seperti itu, ibu mau, nanti ibu yang salah. Karena kenapa? Ibu itu rumahnya ibu sendiri. Kalau hutang tinggal 35, ibu siap membayar, bayar aja. Saya bilang gitu. Jadi mohon dengan sangat bapak-bapak yang mempunyai kewenangan untuk mengadili, itu bagian besar rakyat kecil yang sangat berjuang untuk mencari keadilan, itu sampai beliau itu rela jual lemari, rela jual dipan, luar biasa untuk memperjuangkan haknya. Jadi tidak untuk membayar hutang, tapi akhirnya membayar ini dan itu Gus, yang menjadi mereka susah itu di situ. Akhirnya beliau itu karena ketakutan nggak bisa tidur, Gus. Jadi mohon bantuan panjenengan, Gus, supaya nanti untuk yang sepuh-sepuh ini mohon diperhatikan, terutama yang tidak mempunyai keberanian atau kemampuan beliau untuk mencari keadilan. Jadi mohon bantuan panjenengan, makanya saya ikut silaturahmi datang panjenengan supaya saya menyampaikan keluhan masyarakat itu seperti apa. Ternyata luar biasa, yang saya tahu dengan data-data di PN itu ternyata luar biasa, tidak adanya kesamaan. Dan ternyata setelah saya mempelajari undang-undang perbankan, ternyata apabila nasabah keberatan itu tidak bisa dilakukan pelelangan. Itu yang jelas seperti itu. Jadi tidak diperkenankan untuk melelang apabila ada yang keberatan rumah atau aset milik debitur, tidak bisa dilakukan pelelangan. Itu yang jelas. Jadi tidak bisa tiba-tiba dilakukan pelelangan semaunya, itu tidak bisa. Karena undang-undang di situ menyebutkan apabila nasabah itu wan prestasi itu harus ada restruktur, ada pembaruan kredit, harus ditawarkan, Bu, ini rumah panjenengan kalau dilelang seperti ini boleh apa enggak? Panjenengan mau apa enggak? Daripada rumah panjenengan dilelang, Bu, nanti nilainya harganya hanya segini, panjenengan jual sendiri, panjenengan lunasi, apa panjenengan bagaimana? Yang penting bank maunya lunas, Ibu, bilang gitu harusnya. Jadi tidak bisa secara sepihak untuk dilelang, seperti itu yang jelas. Jadi mohon bantuan kepada pihak-pihak yang terkait, saya ulangi lagi, supaya rakyat pencari keadilan diperhatikan betul-betul. Karena apa? Ternyata beliau-beliau itu sudah mencari keadilan, tidak pernah didapatkan keadilan. Itu. Jadi mohon dengan sangat undang-undang perbankan tolong diterapkan dengan adanya undang-undang, jangan dilanggar. Karena mereka yang membuat, jangan dilanggar. Jangan mereka membuat aturan sendiri, karena pemerintah itu sudah ada undang-undang. Jadi sesuai pasal yang dianut perbankan, tidak boleh adanya pelanggaran. Jadi harus ada kesepakatan, harus ada kemauan. Kalau salah satu pihak keberatan tidak bisa, Gus. Ternyata seperti itu, Gus. Jadi mohon, Gus, bantuan panjenengan supaya beliau-beliau yang sudah tua renta untuk mencari keadilan tidak didapatkan, mohon bantuan panjenengan untuk difasilitasi sampai ke sana, Gus. Matur mbah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 30 juta tadi rumahnya di mana? Di Tlogo, Gus. Daerah mana itu? Blitar, Gus. Nanti kita datangi, kita sowan ke beliau. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan sebagai penutup. Itu terancam mau disuruh keluar, Gus. Oke.
Ada 3 poin ya, kalau enggak 3 atau 2 atau berapa lah. Yang pertama gini, baru denger ini, baru lagi nih, utangnya tinggal 30 juta, 35 juta, aset seharga miliaran, dilelang, seharga sesuai 35 juta, coba, edan ora kira-kira, coba, pikir, polisi, jaksa, hakim, menteri, presiden, BI, bank, pikir. Nggak kasihan istrimu, nggak kasihan anakmu, uang haram kamu kasihkan anak istrimu. 7 turunanmu susah itu nggak pikir toh, pikir. Itu poin yang pertama yang mau saya sampaikan. Yang kedua, menurut undang-undang, kalau masih ada satu pihak yang keberatan, lelang nggak boleh, lelang nggak berlaku. Titik, itu undang-undang. Dan dari pihak bank itu tetap sebagaimanapun juga itu menghindari lelang. Pihak bank itu menghindari lelang, tetap kasih solusi. Nggak ada lelang itu, nggak ada. Bahkan mungkin kayak Bu Patoka bilang tadi, misalkan Pak Sartono, daripada bank yang lelang, mending jeneng ngejual sendiri, cepet biar laku mahal, supaya untuk ngelunasi bank, itu yang bener. Bank itu begitu harusnya. Nggak asal lelang, kadang yang punya rumah nggak tahu, kok tahu-tahu lelang. Tiba-tiba polisi datang, Satpol PP datang. Ini macam apa coba? Itu yang kedua. Yang terakhir, Pak Jokowi jangan bilang bukan urusan saya. Jangan tanya ke saya. Mau tanya kemana? Anda presidennya. Tegur BI-nya. Kan gitu, presiden kok jangan tanya saya, bukan urusan saya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ini sudah ada sekitar 20 orang yang podcast sama saya ini. Ini akan terus bertambah. Ada jutaan rakyat yang rumahnya disita, dilelang, dirampok sama bank ini. Ya, dengan dolim, dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan Pak Ruslan Buton ya, Pak Babi Aldo, siapa itu YouTuber itu, ayolah bantu ini, ya, bantu ini, apalah ya, jangan ngelantur saya nanti. Ya intinya bantu, kita berjuang bersama-sama, syirik kita berantas, koruptor kita berantas. Tapi ini juga ada kasus lain ini, saudara-saudara kita rumahnya dirampok dengan bank, ini juga kita bantu. Jangan sampai luput dari perhatian kita. Ya, Pak Polres, Kapolres mana tadi, Ponorogo nggih. Pak Kapolres Ponorogo, mudah-mudahan nonton ini, coba di cross check anak buahnya yang datang ke Pak Sarto nyuruh tanda tangan pernyataan. Ini kalau nggak keluar di penjara katanya. Itu perlu dicek itu nanti. Akan kita tindak lanjutin insyaallah. Baik, viralkan video ini seviral-viralnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast berikutnya dengan korban-korban yang lainnya. Nggih, Bapak Ibu yang sabar. Tahajud tiap malam Bu, nyuwunten Allah. Kalau mengharap keadilan kepada manusia sudah nggak ada Bu. Langsung ke Allah, mudah-mudahan Allah turunkan keadilannya. Nanti tiba-tiba ada satu jaksa, hakim, polisi yang hatinya bergetar, tobat, bantu jenengan gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.